Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi gedung pada jabatan kerja manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat 2, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu pada 1. Pasal 3 menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah huruf B. Berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SNI, standar internasional dan/atau standar khusus. 2. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI. Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi, yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain affective atau attitude ability, atau secara definitif pengertian. Kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja. 3. Pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah 1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja. 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan, mutual recognition arrangement PEMERA. 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional. B. Pengertian 1. Kompetensi-kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 3. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan 4. Pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Standar Kompetensi. Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Tim Perumus-KNI. Tim Perumus-KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi SKNI. Tim Verifikasi SKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Judul unit. Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. 9. Elemen kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. 10. Kriteria unjuk kerja berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. 5. Dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif. C. Penggunaan SKNI. Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja.
C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi A. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan swakelola penyusunan revisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Keputusan Nomor 25 KPTS KK 2012 tanggal 17 Februari 2012 selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI. 6. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI, sebagai berikut. Nama instansi, institusi. Jabatan dalam Komite 1. Insinyur Bambang Gueritno, MSc, MPA. KA. BP Konstruksi Pengarah. 2. Insinyur Tri Joko Walujo, M.Eng. SC, Sekretaris BP Konstruksi Pengarah. 3. Dr. Insinyur Andreas Suhono, MSc KA. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 4. Insinyur Dadan Krisnandar, MTKA. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 5. Insinyur Ati Nurzamiati, Haji Z, MTKA Bidang Kompetensi Keterampilan. Sekretaris. 6. Kunjung Masehat, SH, Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas Kemenaker Trans. Anggota. 7. Insinyur Yaya Supriyatna, M.Eng. SC, Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 8. Insinyur Heri Purwantara, Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan Bu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJKN. Anggota. 9. Insinyur Drs. Asrizal Tatang, anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 10. Drs. Krisna Nurmiradi, M.Eng. Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 11. Acha Dita Miharja, M.Eng. Mewakili praktisi anggota. 7. Nama instansi, institusi jabatan dalam Komite 12. Insinyur Haryo Wibisono, Deputi Eksekutif Direktur AKI, mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 13. Insinyur Tony Warsono, Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan Wika, mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 14. Insinyur Bakhtiar Sirajudin, MM, mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota. 15. Cipiete Makmur, MSc, mewakili Asosiasi Perusahaan Anggota. 2. Tim Perumus KNI. Susunan tim perumus dibentuk kontrak perjanjian kerja nomor 115 KPTS KT 2012 tanggal 21 Februari 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut. Nama jabatan di instansi jabatan dalam Panitia 1. Insinyur Ronald Siahaan Ataki, narasumber 2. Insinyur Yusuf S. A, praktisi, narasumber 3.
Ketnar Haji S. Praktisi narasumber. AK peserta workshop. No nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Ronald Siahaan praktisi peserta 2. Insinyur Yusuf S. A praktisi peserta 3. Ketnar Haji S. praktisi peserta 4. Amalia S. Reste MT PNJ peserta 5. Eva Azra Latifa PNJ peserta 6. Insinyur Haji Sarimun CS Widyaswara peserta 7. Adi Prasetyo Iampi peserta 8. DRS Sarito ST M Eng PNJ peserta 8. No nama instansi perusahaan peran serta 9. Sarjono PT Kora Antarbuana peserta 10. Adhi Noviandi Atmoko PT Kora Antarbuana peserta 11. Insinyur DRSR Agus Murdioto MSI PNJ peserta 12. Insinyur DRS Mulyono PNJ peserta 13. Edi Pramono Univ Indonesia peserta 14. Insinyur Suwardi Bahar MTSTT Sapta Taruna peserta 15. Iketut Sucita PNJ peserta 16. Hafiz Kiswini ZLPJKN peserta 17. DRS Desi Supriyan MMPT Gava Multi Consultants peserta 18. Eka Sasmita M. Asti peserta 19. M. Haris Sutono STPT Daya Mulia Turangga peserta B. Peserta prakonvensi. No nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Ronald Siahaan praktisi peserta 2. Insinyur Yusuf S. A praktisi peserta 3. Ketnar Haji S. praktisi peserta 4. Sunu Satrio Waskito STCV. Diva Cipta konsultan peserta 5. Afriyadi STCV. Misi peserta 6. Insinyur Nurleli staf profesional engineer peserta 7. Insinyur Fitra Ihsan PD API Riau peserta 8. Gatot Baskoro Adi STPD API Riau peserta 9. Muhammad Mahmudi YAI peserta 10. Marcarius Dondi PT Desima Cons Engineer peserta 11. Rahmat Eka Putra General Superintendent peserta 12. Wiwik Santi Pratiwi CV Balai Cipta Riau peserta 9. No nama instansi perusahaan peran serta 13. Afriyandi Putra praktisi peserta 14. Insinyur Halimah Tusadiah IAI Kepala Bidang Pendanaan peserta 15. Insinyur Agus Suharno Inkindo peserta 16. Wahyu Hidayat Univ Riau peserta 17. Afni Gakindo peserta 18. Insinyur Arlis MT Inkindo peserta C. Peserta konvensi. No nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Ronald Siahaan praktisi peserta 2. Insinyur Yusuf S. A praktisi peserta 3. Ketnar Haji S. praktisi peserta 4. Insinyur Sujatmiko Dip HISTT Sapta Taruna peserta 5. Soegeng Soetopo BPT Adhikara peserta 6. Tek Apul Simajuntak MM praktisi peserta 7. Insinyur Tagor Hutasoit MMPT Karya Bersinar peserta 8. Budi Asyanto Intakindo peserta 9. Woeryatmo M. Eng praktisi peserta 10. Andayani STT Sapta Taruna peserta 11. Setia Budi praktisi peserta 12.
Sumihar Simamora praktisi peserta 13. Hafiena Unif Indonesia peserta 14. Sobari LPJK peserta 15. Insinyur Lilik Sumarliadi, CS Unif Indonesia peserta 16. Marfati Ambar praktisi peserta 17. Insinyur Eka Sasmita Mulia Asti peserta 3. Tim verifikasi SKNI. Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115 KPTS KT 2012 tanggal 21 Februari 2012. Susunan tim verifikasi sebagai berikut. 10. Nama jabatan di instansi jabatan dalam panitia. 1. Insinyur Ati Nurzamiati Haji Z, MTKA. Bidang kompetensi konstruksi. Ketua. 2. Heri Setiawan, ST Pusbin KPK Sekretaris. 3. Aca Ditami Harja, ME Praktisi Anggota. 4. Marsun, B Praktisi Anggota. 5. Insinyur Sarimun, CS Widyaswara Anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi. 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Mengelola pekerjaan pembangunan gedung. Pengembangan diri dan fungsi. Umum pekerjaan. Pengembangan fungsi umum pekerjaan. Menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu, SMM, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter. Pengembangan diri. Melakukan komunikasi di tempat kerja. Melakukan pekerjaan konstruksi gedung. Melakukan pekerjaan awal pembangunan. Menyusun rencana pelaksanaan. Melakukan pekerjaan persiapan. Melakukan pekerjaan inti dan akhir. Mengelola pekerjaan pelaksanaan melakukan pekerjaan akhir. 11. B. Daftar unit kompetensi. No. Kode unit judul unit kompetensi 1. F. 410100000102 menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu, SMM, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter, 2. F. 410100000202 melakukan komunikasi di tempat kerja 3. F. 410100000302 menyusun rencana pelaksanaan 4. F. 4101000402 melakukan pekerjaan persiapan 5. F. 4101000502 mengelola pekerjaan pelaksanaan 6. F. 4101000602 melakukan pekerjaan akhir. 12. C. Uraian unit kompetensi. Kode unit F. 4101000102. Judul unit, menerapkan peraturan perundang-undangan. Sistem manajemen mutu, SMM, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi, sistem manajemen mutu, SMM, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.
SMK 3 liter. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi dan bangunan gedung. 1. Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi diinventarisasi. 1. Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja dipilih. 1. 3. Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja dijelaskan kepada pihak terkait. 1. 4. Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 1. 5. Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan di lingkungan kerja dievaluasi penerapannya. 2. Melaksanakan ketentuan sistem manajemen mutu (SMM) terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung. 2. Sistem manajemen mutu terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung diinventarisasi. 2. Sistem manajemen mutu terkait pekerjaan pembangunan gedung dipilih sebagai acuan kerja. 2. Sistem manajemen mutu terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung dijelaskan kepada pihak. 13. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja terkait. 2. Sistem manajemen mutu terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 2. Sistem manajemen mutu terkait pekerjaan pembangunan gedung dievaluasi penerapannya untuk dapat disempurnakan. 3. Melaksanakan ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan SMK 3 liter. 3. Ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan SMK 3 liter terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung diinventarisasi. 3. Ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan SMK 3 liter terkait pekerjaan pembangunan gedung dipilih sebagai acuan kerja. 3. Ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan SMK 3 liter terkait pekerjaan pembangunan gedung dijelaskan kepada pihak terkait. 3. Ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan SMK 3 liter dengan terkait pekerjaan pembangunan gedung digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 3. Bahaya dan resiko kecelakaan kerja serta bahaya terhadap lingkungan dikendalikan. 3. Ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan SMK 3 liter terkait pekerjaan pembangunan gedung dievaluasi penerapannya. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini merupakan acuan legalistik pekerjaan seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung. Penerapan unit kompetensi ini tercermin dari seluruh rangkaian kegiatan kerja yang 14. Selalu berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 1. Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung, meliputi 1. Peraturan dan perundang-undangan terkait jasa konstruksi 1. 2. Ketentuan yang berkaitan dengan SMK 3 liter pelaksanaan pekerjaan gedung 1. 2. 3. Ketentuan tentang sistem manajemen mutu SMM. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. 1. Alat cetak data 2. 1. 3. Alat presentasi 2. 1. 4. Alat peraga, jika diperlukan. 2. Perlengkapan 2. 1. Materi presentasi, jika diperlukan. 2. Alat pelindung diri, APD. 2.
2, 3 alat pengamanan kerja, APK, 2, 2, 4 alat pemadam api ringan, APAR, 2, 2, 5 perlengkapan P3K 2, 2, 6 alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya 3. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya. 4. Norma dan Standar 4. 1. Dokumen SMK 3. 4. 2. Dokumen SML 15. 4. 3. Dokumen SMM. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu, SMM, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan bangunan gedung 3. 1. 2. Sistem manajemen mutu, SMM. 3. 1. 3 Sistem Manajemen K3 liter 3. 1. 4 Norma dan Standar terkait 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung. 16. 3. 2. Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, terutama K3 liter 3. 2. 3. Mengaplikasikan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan pekerjaan gedung 3. 2. 4. Mengendalikan lingkungan tempat kerja. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Proaktif dalam memperoleh dan memahami segala peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan gedung 4. 2. Bersikap kritis dalam mencermati peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan gedung 4. 3. Tanggung jawab penerapan peraturan, SMM, dan SMK 3 liter. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketaatan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung 5. 2. Kecermatan dalam mengevaluasi penerapan peraturan dan perundangan terkait jasa konstruksi. 17. Kode unit F 410100000202. Judul unit melakukan komunikasi di tempat kerja. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mencerminkan kemampuan untuk menerima, mengidentifikasi, dan menyampaikan informasi di tempat kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginterpretasikan informasi pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 1. Informasi dari atasan yang terkait dengan pekerjaan diidentifikasi dengan cermat. 1.
2. Informasi pekerjaan dibuat dalam bentuk daftar simak, checklist. 1. 3. Daftar simak informasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 1. 4. Langkah kerja disusun berdasarkan daftar simak dan kondisi lapangan. 1. 5. Langkah kerja ditransformasikan menjadi instruksi kerja. 2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan. 2. 1. Instruksi kerja dijelaskan pada bawahan. 2. Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dari bawahan dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2. 3. Instruksi kerja dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan tujuannya sesuai rencana. 3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 3. 1. Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3. 2. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3. Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini berfokus pada kepemimpinan seorang manajer. Lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam memimpin kelompok. Kerja bawahannya juga dalam menyampaikan informasi laporan pada atasannya. 1. 2. Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat melaksanakan komunikasi yang efektif dan efisien selama 18. Melaksanakan pekerjaan, baik dengan bawahan maupun atasan manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung, seperti 1. 2. 1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi dari atasan 1. 2. Melakukan komunikasi dengan rekan kerja 1. 2. 3. Melakukan komunikasi dengan bawahan. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data dilengkapi koneksi internet 2. 1. 2. Alat komunikasi 2. 1. 3. Peralatan sandi jika diperlukan. 2. Perlengkapan 2. 1. ATK. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur komunikasi berdasarkan peraturan perusahaan 4. 2. Peraturan daerah setempat terkait izin menggunakan jaringan komunikasi trunking jika menggunakan handy-talkie. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja. 19. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 410100001002 menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu, SMM, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik 3. 1. 2. Alat komunikasi, seperti handy-talkie,
handphone dan fixed phone. 3. Sandi-sandi pengoperasian alat berat, pengukuran menggunakan waterpass atau theodolit dan istilah-istilah yang digunakan pada komunikasi menggunakan handy-talkie ataupun sandi-sandi khusus lainnya sesuai peraturan perusahaan. 3. Keterampilan. 3. Menggunakan komputer dan gadget lainnya sebagai alat komunikasi. 3. Menggunakan alat komunikasi seperti handy-talkie, handphone, fixed phone dan lain-lain. 3. Menggunakan sandi-sandi yang diterapkan pada pekerjaan pembangunan gedung. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. Memiliki etika berkomunikasi yang baik dengan atasan, bawahan, termasuk orang lain di sekitarnya. 4. Memiliki rasa empati bagi sesama rekan kerja. 4. Bersikap sopan dan santun namun tetap kritis dan awas dalam menghadapi masalah. 20. 5. Aspek kritis. 5. Ketelitian dalam mengidentifikasi informasi dari atasan yang terkait dengan pekerjaan. 5. Kejelasan dan ketegasan dalam menyampaikan instruksi pada bawahannya. 5. Kecermatan dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait. 21. Kode unit F 410100000302. Judul unit, menyusun rencana pelaksanaan. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung. Dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan, mencakup pembuatan prosedur dan metode kerja, organisasi proyek, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran pelaksanaan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Mengumpulkan informasi tentang sumber daya dan kebiasaan daerah setempat. 1. Persiapan survei awal dilakukan. 1. Survei terkait dengan sumber daya, material, tenaga kerja, alat, regulasi, lingkungan dan kebiasaan daerah setempat dilakukan. 1. Laporan hasil survei dibuat. 2. Meninjau kembali prosedur dan metode kerja. 2. Jenis pekerjaan diinventarisasi berdasarkan dokumen kontrak. 2. Spesifikasi teknis, bahan, peralatan dan tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan. 2. Prosedur dan metode kerja direkomendasikan berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diinventarisasi. 3. Meninjau kembali organisasi proyek. 3. Kebutuhan tenaga kerja dianalisis berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar rencana, dan hasil survei. 3. Struktur organisasi kerja dibuat berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kerja proyek. 3. Uraian tugas, job description. Tim kerja di bawahnya disusun berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat. 3. Hasil tinjauan organisasi proyek direkomendasikan ke atasan. 4. Meninjau kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan. 4. Item pekerjaan diidentifikasi berdasarkan urutannya, work breakdown strukture. 4. Lintasan kritis, critical path, dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 4. Kebutuhan sumber daya dihitung berdasarkan item pekerjaan. 4. Jadwal pelaksanaan disusun. 4. Hasil tinjauan jadwal pelaksanaan. 22. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja pekerjaan direkomendasikan ke atasan. 5. Mengkaji rencana anggaran pelaksanaan, RAP, dan arus kas, cash flow.
5.1 Sumber pendanaan dan harga satuan pekerjaan diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 5.2 Optimasi harga satuan pekerjaan dilakukan. 5.3 Diagram arus kas, cash in dan cash out disusun. 5.4 Jadwal pengeluaran biaya dan penerimaan dibuat. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam lingkungan kerja yang memadai untuk menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pembangunan gedung. 1. 2. Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan pembuatan rencana kerja yang dilakukan manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain 1. Mengumpulkan informasi tentang sumber daya dan kebiasaan daerah setempat 1. 2. Meninjau kembali prosedur dan metode kerja 1. 2. 3. Meninjau kembali organisasi proyek 1. 2. 4. Meninjau kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan 1. 2. 5. Mengkaji rencana anggaran pelaksanaan, RAP, dan arus kas, cash flow. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data tersambung dengan internet 2. 2. Alat cetak data 2. 3. Alat hitung, kalkulator. 23. 2. Perlengkapan 2. 1. Alat tulis kantor, KTK. 2. Program aplikasi komputer untuk perkantoran 2. 3. Data hasil survei 2. 4. Daftar analisa harga satuan 2. 5. Daftar HPS material dan tenaga kerja. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perubahannya 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perubahannya 3. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRTM 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan perubahannya 3. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 PRTM 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur mutu perusahaan 4. 2. Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek 4. 3. Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat 4. 4. Standar Nasional Indonesia SN 0334344 2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 4. 5. Standar Nasional Indonesia SN 032835 2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 4. 6. Standar Nasional Indonesia SN 032836 2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. 24. 47 Standar Nasional Indonesia SN 032837 2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pelesteran untuk konstruksi bangunan dan perumahan 48 Standar Nasional Indonesia SN 032839 2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan dan perumahan 49 Standar Nasional Indonesia SN 036897 2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pasangan dinding. Panduan penilaian 1.
Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana pelaksanaan. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 21F 410100000202 melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 1 Pengetahuan 1 Metode kerja pekerjaan pembangunan gedung 2 Perilaku organisasi 3 Analisis kebutuhan tenaga kerja 4 Analisis uraian tugas, job description 5 Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan tenaga kerja. 25 6 Project Scheduling, Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart 7 Analisa biaya pekerjaan pembangunan gedung 8 Rencana anggaran biaya pelaksanaan 9 Analisa arus kas 2 Keterampilan 1 Menguasai item-item pekerjaan yang dilakukan pada pembangunan gedung 2 Membuat organisasi proyek dengan span of management yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efisien 3 Melakukan optimalisasi harga satuan untuk setiap item pekerjaan, khususnya biaya material, bahan, peralatan dan tenaga kerja 4 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi proyek, terkait dengan sumber daya yang ada 5 Membuat jadwal penerimaan dan pemasukan peralatan, material, dan tenaga kerja serta biaya dana berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan yang dibuat. 4. Sikap kerja yang diperlukan 1 Teliti dan cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan 2 Teliti dalam membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan, berikut jadwal penerimaan dan pemasukan 3 Cermat dalam melakukan pekerjaan secara simultan, terkait penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan. 5. Aspek kritis 1 Kecermatan dalam menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar rencana, dan hasil survei 5. 2 Kecermatan dalam mengidentifikasi lintasan kritis, critical path, dalam pelaksanaan pekerjaan 5. 3 Ketelitian dalam menyusun jadwal pelaksanaan. 26. Kode unit F 4101000402. Judul unit, melakukan pekerjaan persiapan. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, mulai dari pembuatan gambar kerja, mobilisasi sumber daya hingga menangani masalah-masalah teknis dan non-teknis dalam menyiapkan pekerjaan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan administrasi pekerjaan 1 prosedur pengajuan izin kerja disiapkan. 1. 2 Gambar rencana diinventarisasi berdasarkan dokumen kontrak. 1. 3 Kondisi lapangan terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan, diidentifikasi. 1. 4 Penyesuaian dilakukan terhadap gambar rencana sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Memobilisasi sumber daya 2. 1. Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan diidentifikasi sesuai dengan jadwal kerja. 2. Peralatan, bahan, dan tenaga kerja disiapkan sesuai dengan jadwal kerja. 2. Instruksi kerja disampaikan secara tertulis pada pihak-pihak terkait. 3. Mengoordinasi masalah-masalah teknis dan non-teknis dengan lingkungan setempat. 3. 1. Permasalahan yang timbul dirumuskan secara cermat dan sistematis. 3. Permasalahan yang timbul didiskusikan dengan pihak-pihak terkait. 3. Solusi pemecahan masalah disepakati dengan pihak-pihak terkait. 3. 4. Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan. 4. Menyiapkan kantor proyek, fasilitas, utilitas dan pemagaran di lapangan. 4. 1. Pembangunan kantor proyek serta ruang penunjang lainnya diawasi. 4. 2. Fasilitas dan utilitas disiapkan di lokasi pembangunan gedung. 4. 3. Pagar pembatas dibuat di lokasi pembangunan gedung. 27. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini berfokus pada persiapan pekerjaan pembangunan gedung, setelah membuat rencana kerja sampai pada persiapan lokasi. 1. 2. Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam melakukan pekerjaan persiapan, antara lain 1. 2. 1. Membuat gambar kerja 1. 2. Mobilisasi sumber daya 1. 2. 3. Melakukan koordinasi pekerjaan, baik teknis maupun non-teknis. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data tersambung dengan internet 2. 1. 2. Alat cetak data 2. 1. 3. Alat hitung 2. 2. Perlengkapan 2. 1. ATK 2. 2. Program aplikasi komputer untuk perkantoran 2. 3. Gambar kerja 2. 4. Jadwal pelaksanaan 2. 5. Daftar peralatan dan bahan 2. 6. Data tenaga kerja 2. 7. Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05 Men 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya. 28. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRTM 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya. 4. Norma dan Standar 4. 1. Prosedur mutu perusahaan 4. 2. Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek 4. 3. Standar Nasional Indonesia SN 032461-2002 Spesifikasi agregat ringan untuk beton struktural 4. Standar Nasional Indonesia SNI 032491-2002 Metode pengujian kuat tarik belah beton 4. 5. Standar Nasional Indonesia SNI 032492-2002 Metode pengambilan benda uji beton 4. 6. Standar Nasional Indonesia SNI 033449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan 4. 7. Standar Nasional Indonesia SNI 036898-2002 Tata cara pelaksanaan pengambilan pengujian kuat tekan beton. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan,
Keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 29. 2. Persyaratan kompetensi 21F 410100000302 menyusun rencana pelaksanaan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Gambar rencana 3. 1. 2. Analisis kebutuhan tenaga kerja 3. 1. 3. Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan tenaga kerja 3. 1. 4. Project scheduling, network planning, critical path method, bar chart 3. 1. 5. Rencana anggaran biaya pelaksanaan 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait 3. 2. Menetapkan target penyelesaian setiap item pekerjaan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dan cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan 4. 2. Teliti dan cermat menyiapkan segala kebutuhan persiapan pelaksanaan pada setiap item pekerjaan yang akan dilaksanakan 4. 3. Cermat dalam memberikan jalan keluar suatu masalah. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi lapangan terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan 5. 2. Kecermatan dalam melakukan tindak lanjut permasalahan sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan. 30. Kode unit F 410100000502. Judul unit, mengelola pekerjaan pelaksanaan. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melakukan koordinasi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal serta tata lingkungan. 1. Pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal serta tata lingkungan masing-masing diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1. 2. Jadwal pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal masing-masing dianalisis berdasarkan dokumen kontrak. 1. 3. Seluruh pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal diintegrasikan. 1. 4. Pelaksanaan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal dievaluasi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terkait biaya, mutu, dan waktu. 1. 5. Hasil pelaksanaan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal dievaluasi terhadap biaya, mutu, dan waktu yang ditentukan. 2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan biaya, mutu, dan waktu. 2. 1. Faktor-faktor potensial penyebab timbulnya permasalahan terkait biaya, mutu dan waktu pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 2. Solusi pemecahan masalah yang timbul terkait biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan pekerjaan ditentukan. 2. 3. Tindakan koreksi terkait permasalahan ketidaksesuaian yang terjadi dilakukan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur. 2. 4. Monitoring terkait tindakan koreksi yang telah diputuskan dilakukan. 3. Menyiapkan dokumen kemajuan pekerjaan 3. 1. Pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk pekerjaan tambah kurang, diinventarisasi.
3. Opname pekerjaan dilakukan dengan konsultan pengawas pemberi kerja sesuai ketentuan. 31. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 3. Laporan kemajuan pekerjaan dibuat berdasarkan hasil opname lapangan. 3. 4. Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk melakukan tagihan pembayaran dibuat. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana. 1. 2. Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain, 1. Melakukan koordinasi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal 1, 2, mengendalikan pengeluaran biaya 1, 2, 3 memastikan mutu bangunan sesuai spesifikasi teknis 1, 2, 4 mengendalikan waktu penyelesaian pekerjaan gedung 1, 2, 5 menyiapkan dokumen penagihan. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 2, 1 peralatan 2, 1 alat pengolah data tersambung dengan internet 2, 1, 2 alat hitung 2, 1, 3 alat ukur 2, 1, 4 alat komunikasi 2, 1, 5 alat pelindung diri, APD, 2, perlengkapan 2, 1 dokumen kontrak 2, 2 jadwal kerja 2, 3 spesifikasi teknis dan umum. 32. 4 gambar kerja 2, 5 rencana anggaran pelaksanaan, RAP, 2, 6 jadwal penerimaan dan pengeluaran biaya 2, 7 metode kerja 2, 8 daftar material, bahan dan peralatan 2, 9 bagan organisasi proyek 2, 10 daftar supplier. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perubahannya 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perubahannya 3. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRTM 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung dan perubahannya 3. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 PRTM 2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur mutu perusahaan 4. 2. Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek 4. 3. Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat 4. Standar Nasional Indonesia SNI 032407 2002 Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung 4. 5. Standar Nasional Indonesia SNI 032410 2002 Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi 4. 6. Standar Nasional Indonesia SNI 032461 2002 Spesifikasi agregat ringan untuk beton struktural 4. 7. Standar Nasional Indonesia SNI 032491 2002 Metode pengujian kuat tarik belah beton. 33. 4. 8 Standar Nasional Indonesia SNI 032492 2002 Metode pengambilan benda uji beton 4. 9 Standar Nasional Indonesia SNI 032494 2002 Spesifikasi agregat untuk beton penahan radiasi pukul 410 Standar Nasional Indonesia SNI
03285/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan pukul 4.11 Standar Nasional Indonesia SN 03285/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pelesteran untuk konstruksi bangunan dan perumahan pukul 4.12 Standar Nasional Indonesia SN 03285/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan dan perumahan pukul 4.13 Standar Nasional Indonesia SN 03299/2002 Spesifikasi beton tahan sulfat pukul 4.14 Standar Nasional Indonesia SNI 03343/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan pukul 4.15 Standar Nasional Indonesia SNI 03283/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan pukul 4.16 Standar Nasional Indonesia SNI 03344/2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan pukul 4.17 Standar Nasional Indonesia SNI 03689/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pasangan dinding pukul 4.18 Standar Nasional Indonesia SNI 03689/2002 Tata cara pelaksanaan pengambilan pengujian kuat tekan beton. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan 34. Kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola pekerjaan pelaksanaan. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 21F 410100000402 melakukan pekerjaan persiapan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Alat berat 3. 1. 2. Gambar kerja 3. 1. 3. Manajemen proyek 3. 1. 4. Project scheduling, network planning, critical path method, bar chart 3. 1. 5. Analisis kebutuhan tenaga kerja 3. 1. 6. Rencana anggaran biaya pelaksanaan 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Memecahkan masalah 3. 2. Menyusun rencana kerja 3. 2. 3. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait 3. 2. 4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 3. 2. 5. Menetapkan target penyelesaian setiap item pekerjaan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dan cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan 4. 2. Teliti dalam memantau anggaran biaya pelaksanaan. Berikut jadwal penerimaan dan pemasukan 4. 3. Cermat dalam memimpin bawahan. 35. 4. Cermat dalam memimpin rapat koordinasi 4. 5. Cermat dalam memberikan jalan keluar suatu masalah. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terkait biaya, mutu,
dan waktu 5. 2. Kecermatan dan ketepatan dalam melakukan tindakan koreksi terkait permasalahan ketidaksesuaian yang terjadi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur. 36. Kode unit F 410100000602. Judul unit, melakukan pekerjaan akhir. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan akhir pembangunan gedung. Mencakup pekerjaan uji coba, serah terima, masa pemeliharaan dan pembuatan laporan akhir. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melaksanakan uji coba, testing and commissioning. 1. Ruang lingkup pekerjaan uji coba dirinci berdasarkan dokumen kontrak dan subkontrak. 1. 2. Penyiapan alat uji coba dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 1. 3. Pelaksanaan uji coba, testing and commissioning, dikoordinasikan sesuai dengan peraturan. 1. 4. Pekerjaan perbaikan, rework, dilakukan terhadap bagian-bagian hasil pekerjaan yang tidak sesuai. 1. 5. Hasil uji coba didokumentasikan untuk kemudian diserahkan pada konsultan pengawas pemberi tugas sesuai dengan peraturan. 2. Melaksanakan serah terima secara parsial maupun keseluruhan. 2. 1. Ruang lingkup pekerjaan yang akan diserah terimakan, diinventarisasi. 2. Inspeksi bersama konsultan pengawas pemberi tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2. 3. Serah terima pekerjaan secara parsial, keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2. 4. Serah terima pekerjaan pembangunan gedung didokumentasikan sesuai dengan ketentuan. 2. 5. Dokumen serah terima pertama disiapkan. 3. Membuat as-built drawing. 3. 1. As-built drawing disiapkan sesuai dengan ketentuan. 3. 2. As-built drawing diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi terpasang. 3. Tindakan koreksi dilakukan terhadap ketidaksesuaian antara as-built drawing dengan kondisi terpasang. 3. 4. As-built drawing didokumentasikan untuk kemudian diserahkan pada konsultan pengawas pemberi tugas sesuai dengan ketentuan. 37. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 4. Melatih petugas operasional pengelola gedung. 4. 1. Manual utilitas yang digunakan pada bangunan gedung disiapkan. 4. 2. Teknisi petugas operasional pengelola gedung dilatih. 4. 3. Kompetensi peserta latih diuji. 5. Melakukan pekerjaan pemeliharaan. 5. 1. Setiap elemen bangunan diperiksa kelayakannya dan berfungsi dengan baik. 5. 2. Laporan kerusakan bangunan selama pemeliharaan, diinventarisasi. 5. 3. Sumber daya untuk melakukan perbaikan disiapkan. 5. 4. Perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dilakukan, sesuai dengan ketentuan. 5. Dokumen serah terima kedua disiapkan. 6. Membuat laporan akhir. 6. 1. Seluruh dokumen yang diperlukan untuk pembuatan laporan akhir disiapkan. 6. 2. Konsep laporan akhir secara tertulis dibuat berdasarkan lingkup seluruh pekerjaan pembangunan gedung. 6. 3. Laporan akhir disusun sesuai dengan ketentuan. 6. 4. Laporan akhir diperiksa kembali sebelum disampaikan pada pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang manajer. Lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung dalam melaksanakan pekerjaan akhir.
1-2 unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan mengelola pekerjaan akhir, sehingga seluruh tugas yang dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung selesai dilakukan. Ditandai dengan pemberi tugas menerima seluruh tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada kontraktor. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain 1-2 melakukan koordinasi pekerjaan uji coba, tes, commissioning. 1-2 melaksanakan serah terima, baik secara parsial maupun keseluruhan bangunan pada pemberi tugas. 38. 1-2-3 membuat as-built drawing. 1-2-4 melatih petugas operasional pengelola gedung. 1-2-5 melakukan pekerjaan pemeliharaan. 1-2-6 membuat laporan akhir. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 2-1 peralatan. 2-1 alat pengolah data tersambung dengan internet. 2-1 alat hitung. 2-1 alat ukur. 2-2 perlengkapan. 2-1 dokumen kontrak. 2-2 dokumen subkontrak. 2-3 dokumen realisasi pekerjaan. 2-4 dokumen sertifikat hasil uji coba. 2-5 dokumen serah terima pertama professional handling over. 2-6 dokumen serah terima akhir final handling over. 2-7 project scheduling, network planning, critical path method, bar chart. 2-8 spesifikasi teknis dan umum. 2-9 gambar kerja. 2-10 pertanggungjawaban penggunaan biaya pekerjaan. 2-11 jadwal penerimaan dan pengeluaran biaya. 2-12 metode kerja. 2-13 daftar material, bahan dan peralatan. 2-14 bagan organisasi proyek. 2-15 daftar supplier. 2-16 daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat. 3. Peraturan yang diperlukan. 3-1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perubahannya. 39. 3-2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perubahannya. 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRTM 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan perubahannya. 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 PRTM 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya. 4. Norma dan Standar. 4.1 Manual Produk. 4.2 Prosedur Mutu Perusahaan. 4.3 Standar Biaya Tenaga Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Proyek. 4.4 Standar Nasional Indonesia SNI 032407-2002 Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung. 4.5 Standar Nasional Indonesia SNI 032410-2002 Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan cat emulsi. 4.6 Standar Nasional Indonesia SNI 032461-2002 Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Struktural. 4.7 Standar Nasional Indonesia SNI 032491-2002 Metode Pengujian buat tarik belah beton. 4.8 Standar Nasional Indonesia SNI 032492-2002 Metode Pengambilan Benda Uji Beton. 4.9 Standar Nasional Indonesia SNI 032494-2002 Spesifikasi Agregat untuk Beton Penahan Radiasi Pukul. 4.10 Standar Nasional Indonesia SNI
032835/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan pukul 4.11 Standar Nasional Indonesia SNI 032839/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan dan perumahan 40 pukul 4.12 Standar Nasional Indonesia SNI 032836/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan pukul 4.13 Standar Nasional Indonesia SNI 03291/2002 Spesifikasi beton tahan sulfat pukul 4.14 Standar Nasional Indonesia SNI 03343/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan pukul 4.15 Standar Nasional Indonesia SNI 0334449/2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan pukul 4.16 Standar Nasional Indonesia SNI 036897/2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pasangan dinding pukul 4.17 Standar Nasional Indonesia SNI 03689/2002 Tata cara pelaksanaan pengambilan pengujian kuat tekan beton. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan akhir. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 410100000502 mengelola pelaksanaan pekerjaan. 41. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Manajemen proyek 3. 1. 2. Manual produk terkait uji coba yang dilakukan 3. 1. As-built drawing 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Memecahkan masalah 3. 2. Merumuskan konsep laporan akhir 3. 2. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait 3. 2. 4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dan cermat dalam memahami manual produk dalam melakukan uji coba hasil pekerjaan tertentu 4. 2. Teliti dan cermat dalam memeriksa as-built drawing 4. 3. Santun dalam melakukan inspeksi bersama konsultan pengawas pemberi tugas. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan uji coba sesuai dengan peraturan 5. 2. Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian as-built drawing dengan kondisi terpasang 5. 3. Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa kelayakan dan fungsi setiap elemen bangunan. 42. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode ST Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 0811778757, Faradilla 082288303338, Wiwi 082173332233,
Fandi. Alamat, Ruko Mana Lagi Blok C 010, Kel, Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464. Website https://outsgroup.com www.apeknas.net www.apeknas.net www.astaki.or.id